Oke, baik, langsung saja kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu ada Bapak Kindi Miftah. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Asisten Vice President Syariah Retail and Business Banking Analytics di Maybank Syariah. Beliau pernah menjabat juga di beberapa posisi sebelumnya sebagai Senior Manager Transformation Project Management pada Bank BNI Syariah dan beberapa posisi lain yang ada di Bank Muamalat. Baiklah, kepada Bapak Kindi Miftah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panitia boleh minta tolong di-share slide-nya yang sudah saya kirimkan ya. Boleh tolong ditampilkan. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya saya sampaikan untuk teman-teman panitia, teman-teman FOSE, teman-teman SEF UGM. Ini berapa persen yang dari SEF ya? Kayaknya 50% lebih ya dari SEF ya. Dari teman-teman region Jogja juga ada ya di sini ya? Iya Pak, ada beberapa dari KC lain. Oke. Saya mungkin nggak akan banyak menyampaikan karena tadi sudah sudah sangat komprehensif sekali ya dari Bu Yosita pemaparannya dan sangat up to date gitu. Saya cuma coba melengkapi perspektifnya saja gitu dari berdasarkan apa yang saya menurut saya sudut pandang yang menarik kayak gitu sih untuk bisa dilihat gitu. Boleh mungkin langsung ke slide pertamanya. Oke, tadi Bu Yosita sudah memaparkan posisi juga Bank Merger itu di global ya. Saya mungkin sebelum kita masuk merger, saya ingin memperkaya dulu wawasan teman-teman semua tentang kondisi di global ini ya. Jadi kalau kita lihat saat ini perbankan syariah di global itu asetnya 1.760 triliun gitu ya. 1,76 triliun ya, atau sekitar 28.000 triliun gitu. 28.000 triliun rupiah gitu. Sementara dari Indonesia sendiri ya digabungin itu baru 500 triliun gitu. Jadi memang kita masih sangat kecil sekali di sini ya. Kalau dilihat secara jumlah banknya juga ada 520 saat ini. Di mana 301 itu bentuknya full pledge itu BUS ya, Bank Umum Syariah, dan 219 Windows ya, atau unit usaha syariah. Dan kalau dilihat dari market share-nya dibandingkan total global banking asset ya, konvensional dan syariah itu porsinya masih di angka 6%, atau relatif sama dengan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi jumlah bank berdasarkan bisnis type-nya ya, itu banyak memang di komersial, seperti di Indonesia ini hampir semua bank itu fokusnya di komersial ya. Komersial itu artinya ya pembiayaan usaha UKM gitu ya, atau consumer ya, KPR seperti itu. Ada 58 bank yang menjadi investment banking, 25 bank yang masuk di wholesale. Wholesale itu berarti pembiayaan yang besar ya, pembiayaan skalanya korporasi atau skalanya proyek-proyek pemerintahan. Dan ada 19 bank yang specialized yang di luar 3 segmen ini. Next. Nah, ini tabel yang sama tadi yang disampaikan Bu Yosita gitu ya. Cuman memang catatannya adalah di sini hanya meranking yang tadi yang dia sifatnya full pledge gitu ya, full pledge. Bank Umum Syariah. Jadi yang Windows gitu ya, yang unit usaha syariah itu nggak masuk karena dalam kriteria Asian Bankers ini kalau Windows itu atau UUS itu dia bukan sebagai bank gitu ya. Jadi dia hanya sebagai unit bisnis gitu. Nah, dibandingkan dengan bus-bus yang ada di global itu kalau lihat hanya sebagai BSM, Bank Syariah Mandiri,
itu posisinya ada di peringkat 33 ya kalau melihat aset di tahun 2018 ini gitu. Nah, kalau kita perhatikan lagi, itu kebanyakan bank di situ, kita hitung saja bank di Malaysia ada berapa di tabel ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bank di Malaysia gitu. Yang terbesarnya itu Maybank Islamic ya dengan aset 54 ribu million ya, atau sekitar 800 triliun gitu ya asetnya gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat BSM 800 triliun itu artinya ya hampir sama dengan Bank BRI saat ini atau Bank Mandiri saat ini. Kalau kita melihat asetnya hanya bank only ya, karena kalau kita lihat laporannya Bank Mandiri atau bank-bank besar itu kan ada dua, kalau laporan keuangan itu ada banknya sendiri dan termasuk juga dengan perusahaan ya, atau konsolidasi sebetulnya. Kalau konsolidasi memang di atas 1.000 triliun, tapi kalau banknya sendiri masih di bawah 1.000 triliun. Jadi artinya bank-bank besar di global ini ya asetnya juga sudah raksasa kayak gitu. Bahkan raksasanya nggak cuma 1-2. Kayak Malaysia aja punya banknya yang masih 20 besar itu ada 6 bank. Indonesia peringkatnya masih di 33 pun kalau misalkan nanti merger, nanti mungkin catatannya tadi dari Bu Yosita, peringkatnya diproyeksikan di peringkat 19, tapi itu dengan catatan bahwa itu hanya ranking yang BUS saja. Kalau dimasukkan juga dengan Windows, dengan UUS, itu peringkatnya pasti di luar 20 gitu, mungkin di luar 25 peringkatnya secara global gitu. Jadi ya nanti kita bahas lah. Next, slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat sendiri ya, di Indonesia itu lihat yang pie yang sebelah kanan aja deh. Di Malaysia mungkin sekarang ada 16 bank gitu ya, ada 16 bank syariah ya, tapi ini yang BUS saja ya, karena tidak menghitung yang Windows, yang UUS ya, tidak menghitung yang Windows. Walaupun jumlah banknya itu hanya selisih 3 ya, di Malaysia 16, di Indonesia 13. Tapi kalau dilihat secara aset ya, Indonesia itu asetnya 21 miliar ya, 21 miliar USD gitu. Ini asetnya BUS berarti ya. Di Malaysia itu asetnya 205. Jadi asetnya Indonesia itu cuma sekitar 1/10-nya dari Malaysia gitu. Jadi kita sudah tertinggal dari sisi jumlah bank-bank yang besar yang bisa berkompetisi, juga tertinggal jauh kalau dari sisi totalan aset. Ya, dari sisi bank-bank besarnya udah tertinggal, dari sisi totalan asetnya juga lebih jauh lagi gitu ya. Kita hanya 1/10 dari Malaysia. Malaysia masih menempati peringkat pertama dari sisi aset perbankan syariah per negara. Oke, nah selanjutnya. Nah, kalau kita lihat lagi porsinya juga nih, ini yang batang ya, yang batang itu yang warna biru muda itu memperlihatkan aset ya. Kalau tadi itu di luar ini ya, sorry, yang tadi itu di luar mana? Di luar Iran dan di luar sudah. Coba boleh lihat yang slide sebelumnya nggak? Lihat slide yang sebelumnya lagi. Nah, kalau dilihat di sini itu, oh sorry, Iran di situ ada ya, Iran di situ ada. Dan ada juga, oke nggak ada, oke boleh slide yang setelahnya lagi. Oke, nah tadi datanya memang berbeda, itu data yang dari The Asian Banker yang hanya melihat BUS saja gitu. Ini data 2020 dari IFSB ya, dari Islamic Financial Standard Board gitu ya di Malaysia. Kalau kita totalkan gitu ya, kita totalkan dengan dengan seluruh aset baik BUS maupun UUS gitu. Malaysia itu kita lihat Malaysia itu ada di peringkat ketiga ya, karena tadi Saudi Arabia itu sebenarnya juga banyak bank-bank konvensional ya di Saudi Arabia itu, yang dia bank konvensional punya unit usaha syariah gitu.
Dan jangan salah paham juga bahwa tidak semua bank syariah tidak semua bank di Arab Saudi itu syariah gitu. Ada juga Arab Saudi punya juga sistem konvensional kayak gitu. Nah, yang titik merah itu adalah porsi perbankan syariah terhadap total aset perbankan. Nah, di Saudi Arabia itu porsinya itu sekitar 60% ya, 63% mungkin dari total aset nasional. Di Malaysia itu angkanya hampir 30% ya, mungkin itu di kisaran 28%. Di Indonesia ya, Indonesia di sini menempati peringkat ke-9, itu asetnya ya tadi sudah disebutkan Bu Yosita juga angkanya di kisaran 6%. Jadi Indonesia ini sudah tertinggal dari sisi volume ya, dari sisi nilai aset ya, triliunan tadi, juga dari sisi porsi juga kalah gitu. Hanya 6%, sementara kalau kita lihat Malaysia tadi angkanya di 30%, Saudi Arabia di angka 60%. Jadi PR kita memang banyak sekali deh. Ya. Next, selanjutnya. Nah, jadi kalau kita ingin membesarkan bank syariah ini, memang mindset kita ya harus diubah supaya tidak semakin tertinggal. Jadi jangan kita hanya melihat diri kita sendiri gitu. Kita mulai sering bilang Indonesia pengen jadi kiblat ekonomi syariah gitu di dunia. Tapi apa yang dilakukan itu nggak mengarah ke sana kayak gitu. Yang dilakukan itu ya masih berkutat sama gimana caranya untuk mengambil contoh gimana caranya untuk memperbesar pasar di dalam negeri kayak gitu. Terus juga dari sisi pengembangan produknya ya orientasinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak ada diferensiasi strategi usaha, strategi bisnis atau mungkin strategi produk ya atau pengembangan produk yang bisa memposisikan diri bank syariah untuk berkompetisi secara global kayak gitu. Nah, ini makanya kenapa kehadiran bank merger nanti diharapkan bisa memenuhi itu. Nah, di Malaysia dari fakta yang tadi sudah saya sampaikan ya, Malaysia akan menjadi lebih besar lagi gitu. Karena nanti di tahun 2030 ya 10 tahun dari sekarang diproyeksikan porsinya Malaysia tadi, porsi perbankan syariah Malaysia itu akan mencapai 50%. Jadi setengahnya, ya Malaysia kan sama Indonesia itu relatif sama lah ya. Bahkan mereka lebih, muslimnya itu nggak sampai 80% gitu ya. Muslimnya di Malaysia, kalau nggak salah itu ya cuma di angka 60% atau 50% sekian gitu. Tapi memang mereka masih mendominasi sektor-sektor pemerintahan. Nah, tapi mereka punya drive yang begitu jelas untuk memperbesar perbankan syariahnya. Gitu. Saya ambil contoh di Maybank ya, induk usahanya Maybank Indonesia itu saat ini untuk Maybanknya sendiri ya, untuk Maybanknya sendiri itu sudah 50% lebih. Kalau Malaysianya memang tadi 30%-an, tapi kalau Maybanknya sendiri itu sudah 50% lebih. Jadi walaupun Maybank itu sebenarnya bukan bank syariah ya, Maybank yang besaran ya, kan ada Maybank ada dua nih, ada Maybank sama Maybank syariah ya. Nah, kita nyebutnya itu strategi leveraging. Jadi yang jualan, yang punya outlet, yang punya infrastruktur itu Maybanknya, tapi mereka mendeliver produk-produk syariah. Nah, portfolio produk-produk syariahnya itu sudah lebih dari 50%. Nah, ini juga diikuti oleh bank-bank syariah lain di Malaysia ya, seperti CIMB Islamic sebagai kompetitor terdekatnya Maybank. Jadi ya global sudah sedemikian besar, sudah sedemikian dinamis kayak gitu, sudah semakin kompetitif. Nah, kita jangan sampai udah tahun 2020 ya masih seperti itu aja cara berpikirnya, cara bermainnya gitu. Harus ada perubahan. Lanjut. Nah, ini posisi ranking perbankan syariah di Indonesia saat ini ya. Perbankan syariah Indonesia ya, aset terbesar ada di Bank Syariah Mandiri. Jadi 3 bank ini yang akan di merger itu menempati posisi 3 besar saat ini. Nah, perbedaannya mungkin dibanding beberapa tahun yang lalu adalah dulu nih 2 bank besar itu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat gitu. Bank BSM selalu peringkat 1, Muamalat selalu peringkat 2, dan sisanya mungkin kita sebut bank-bank lain karena bank-bank lainnya belum bisa mengejar 2 bank ini. Gitu. Tapi terakhir ya dengan Bank Muamalat yang sedang menurun kinerjanya saat ini, BNI Syariah dan BRI Syariah justru semakin agresif gitu, semakin besar. Sementara itu
dari UUS juga ya, CMB Niaga, BTN Syariah, Maybank Syariah itu juga semakin kencang larinya gitu. Syariahnya semakin didorong kayak gitu. Lalu ada lagi konversi dari Bank Aceh yang dari syariahnya cuma 1 triliun, karena konversi tiba-tiba jadi 20-an triliun gitu. Jadi peta di 2 tahun terakhir ini sudah sangat berubah. Ya. Jadi perbankan syariah masih terus berevolusi ya, masih terus berevolusi untuk apa namanya, untuk terus ya melayani masyarakat, untuk terus hadir di tengah-tengah industri perbankan nasional gitu. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang sebenarnya kalau dari sisi katakanlah tadi ya BSM di atas 100 triliun, peringkat keduanya BNI Syariah cuma 50 triliun. Terlalu jauh gapnya peringkat 1 dengan peringkat 2, apalagi kalau 3 bank ini digabung. Ya, jadi kalau 3 bank ini digabung tadi asetnya 200 triliun, peringkat keduanya langsung 50 triliun gitu. Jadi kesenjangannya kalau kita hanya perspektif yang lihat syariah, kesenjangannya memang jauh gitu. Ini yang memang kemarin ada beberapa komentar yang menganggap ya nanti persaingannya tidak sehat di industri perbankan syariah, tapi itu sebenarnya menurut saya tidak relevan karena persaingan yang ada bukan hanya di industri perbankan syariah, tapi di industri perbankan nasional gitu. Petanya adalah bank merger ini akan bersaing di perbankan nasional, pun bank-bank syariah yang lain bersaingnya di perbankan nasional gitu. Karena produk syariah itu bersaingnya menurut saya lebih dengan produk konvensional. Kalau sesama syariah sih menurut saya memang ada persaingan, tapi umumnya orang kalau udah masuk ke syariah ya udahlah, yang penting saya ini udah di syariah gitu. Yang penting milih syariah dulu nih kalau segmennya yang syariah ya. Saya yang penting udah di syariah dulu. Nah, baru kemudian dia mengcompare lagi nih mana yang di antara syariah tadi yang lebih kompetitif kayak gitu. Jadi tetap aja acuan pertamanya adalah bersaing di level nasional. Next. Nah, ini perbedaan perbankan syariah 2020 dengan 10 tahun yang lalu di 2010 ya. Kalau kita lihat jumlah bank ternyata sama-sama 34 gitu ya, sama-sama 34 bank. Tapi komposisinya yang berbeda. Dulu busnya ada 11, saat ini busnya ada 14 ya. Karena ada dua bank yang ada satu yang spin off dan ada 2 yang konversi gitu ya, menjadi 14. Asetnya dari 97 sekarang sudah 500. Jadi secara asetnya dalam 10 tahun ini sudah berbeda jauh sekali ya. Dulu di bawah 100, sekarang udah 500. Nah, itu sudah jauh lah perbandingan 10 tahun ini gitu ya. Pembiayaannya juga kasa. Nah, ini yang penting nih, mungkin teman-teman mungkin belum banyak belajar. Kasa itu dana murah. Dana murah itu giro dan tabungan. Kasa ini adalah ibarat kata kalau kita berjualan itu berapa sih harga pokok kita gitu loh. Kalau harga pokok kita murah, kita bisa jual barang lebih murah gitu. Nah, kasa ini menggambarkan semakin banyak kasa, semakin banyak giro dan tabungan, maka bank bisa punya daya tawar yang lebih bagus, bisa nawarkan harga yang lebih bagus. Harga tersebut adalah harga pembiayaan ya. Pricing pembiayaan. Kalau pricing pembiayaan bisa lebih bagus, akan lebih mudah untuk berkompetisi, akan lebih mudah untuk mendapatkan nasabah-nasabah yang bagus, yang berkualitas bagus. Gitu. Sehingga juga pertumbuhan akan lebih sehat gitu. Pertumbuhan bisa lebih cepat dan juga lebih sehat. Nah, yang perlu disoroti lagi adalah dari sisi outlet ya. Dari sisi outlet dulu masih 2000-an, sekarang udah 5.300 ya. Office channeling yang banyak tumbuh itu ya, dari 1.200 jadi 3.000. Office channeling itu adalah outlet konvensional yang bisa jualan syariah, walaupun sekarang memang kalau dia bus ya, misalkan BNI syariah sama BNI konvensional. Nah, BNI konvensional hanya bisa jualan produk funding ya, giro tabungan deposito syariah, tapi belum bisa untuk pembiayaan gitu. Tapi kalau di UUS karena sifatnya dia hanya unit usaha, kalau modelnya leverage, itu cabang konvensional juga bisa jualan pembiayaan syariah gitu. Dan sekarang memang kejadian ya, terutama di 3 bank yang modelnya leverage, yaitu Permata, Maybank, dan CMB Niaga. Jadi banyaknya office channeling itu sangat menentukan. Walaupun mereka konvensional, tapi sangat menentukan pertumbuhan dari sisi syariah gitu. Oke, dari sisi produk juga lebih advance. Sekarang apa sih produk yang nggak ada di bank syariah? Sebutin ya. Semuanya menurut saya udah ada, tinggal mau dipakai atau enggak gitu. Digital udah ada, layanan e-channel udah lengkap, ATM juga udah banyak di mana-mana, bahkan banyak yang menyediakan fitur tarik tunai gratis kayak gitu. Menurut saya lebih menarik lah ketimbang masih ya mungkin di BCA yang masih harus ngantri kayak gitu, apalagi di BRI yang di cabangnya masih ngantri. Lebih menarik di bank syariah ya, kalaupun kita mau ke cabangnya nggak ngantri karena nasabahnya nggak banyak. Next.
Selanjutnya tolong. Nah, sekarang kita baru mau ngomong, jadi saya tadi kasih kerangkanya dulu ya di level global dan di level nasional sedikit. Ini tadi sudah disampaikan oleh Yosita. Poin dari saya adalah bahwa sebenarnya ini walaupun ini besar, tapi kalau kita ngomong dari sisi global masih belum cukup kuat lah kalau dari sisi global. Aset boleh aja disandingin, tapi bisa nggak masuk ke sektor-sektor yang selama ini dimasuki oleh perbankan syariah global? Nggak bisa gitu. Project financing, pembiayaan korporasi, pembiayaan internasional, trade finance internasional, multinasional, ekspor impor gitu, itu masih jauh kompetitifnya gitu. Nanti ada saya cerita terkait dengan produk. Lanjut. Nah, ini adalah perkembangan harga saham BRI Syariah kalau kita lihat dari awal tahun dulu ya, waktu masih di bawah 500. Sekarang kemarin sempat tertinggi 1.500 gitu ya, sempat tertingginya. Artinya sekarang market ini sudah familiar lah sama syariah. Orang-orang pasar modal dengan adanya fenomena BRI Syariah ini, fenomena merger ini, lebih familiar lagi dengan bank syariah ya, dan mereka mau untuk berinvestasi di saham bank syariah. Jadi market ini sudah positif, tadi didukung regulator, didukung pemerintahan, ya artinya tinggal dari 3 bank ini, tinggal dari stakeholder syariahnya aja nih, serius nggak untuk benar-benar menjadi lebih baik gitulah, tidak hanya tadi apa yang selama ini sudah dimasuki, tapi ya lebih meningkatkan kapasitasnya lagi gitu, kualitasnya lagi. Lanjut. Nah, ini saya mau lebih teknis dari tadi penjelasan Bu Yosita. Kalau kita lihat memang BSM itu punya customer base itu berarti nasabahnya jauh lebih banyak, outletnya jauh lebih banyak, IT-nya punya sendiri dan lengkap IT-nya, sudah punya juga layanan digital. Tapi kalau kita lihat untuk bisnisnya, untuk beberapa bisnis tertentu, itu BNI Syariah sebenarnya punya keunggulan ya. BNI Syariah itu sudah hadir di Hong Kong, hadir di Taiwan, ya, lewat jaringannya BNI. Sudah banyak di sana remittance-nya. Di Saudi juga ada, di Malaysia ada walaupun belum optimal gitu ya. Punya kartu kredit syariah. Terus sudah masuk ke segmen-segmen spesifik ya, seperti segmen Salafi, segmen developer syariah itu sudah sangat familiar sama BNI Syariah daripada sama BSM. Terus layanan e-channel-nya juga jauh lebih lengkap ya daripada BSM atau BRI Syariah. Jadi kalau kita punya kartu ATM nih, kalau BSM dicolokin ke ATM Mandiri ya masih standar gitu loh. Mungkin tarik tunai gratis, tapi menu-menunya itu belum sekomplit menu-menunya kalau BNI Syariah dicolokin ke BNI gitu, ke ATM BNI kayak gitu. Di sisi lain BRI Syariah walaupun nggak terlalu banyak punya advantage, tapi beruntungnya dia sudah terbuka statusnya, itulah yang menjadikan BRI Syariah menjadi survivor ya, secara entity menjadi survivor. Karena kalau survivornya bukan BRI Syariah, nanti banyak PR-nya ya. Harus mendaftarkan lagi menjadi perusahaan terbuka. Dan BRI Syariah juga harus menutup ya status terbukanya di pasar modal. Jadi BNI Syariah sebenarnya punya legacy, punya warisan nih untuk layanan ke nasabahnya itu lebih optimal, segmennya lebih unik gitu. Nah ini jangan sampai ketika nanti merger karena pakai platformnya Mandiri itu jadi hilang kayak gitu. Oke, selanjutnya. Mudah-mudahan masih menyimak ya, karena kayaknya lebih sibuk ngurusin absen. Oke. Nah ini beberapa stage-nya. Kalau tadi stage secara formal tadi Yosita sudah jelaskan ya. Targetnya adalah Februari itu legal merger ya. Legal merger itu artinya mergernya itu dari sisi mergernya aja gitu. Dari sisi status hukumnya aja, bahwa banknya hanya ada BRI Syariah walaupun nanti akan berubah nama ya, apakah nanti Bank Amanah atau Bank Hasanah atau apapun ya nama bank merger itu nanti, tetapi baru dari sisi legal. Secara operasional tetap di-maintain sama masing-masing bank ya. BSM ngelola nasabah existing BSM, BRI Syariah ngelola nasabah existing BRI Syariah, begitu juga BRI Syariah sistemnya juga masih jalan sendiri-sendiri. Nah ini sebenarnya PR terbesarnya nanti gimana bisa mengintegrasikan sistem, mengintegrasikan produk, mengintegrasikan kebijakan ya, kebijakan produk. Kalau nawarin produk KPR berarti ya rate-nya harus sama kayak gitu, kebijakan produknya harus sama kayak gitu. Ya kebijakan uang mukanya harus sama, kebijakan prosesnya harus sama gitu, kebijakan resikonya harus sama. Itu yang jauh lebih PR lagi yang menurut saya nggak akan selesai
sulit untuk selesai dalam waktu 1 tahun ya. Jangan diburu-buru seperti omnibus law nanti ya banyak bolong sana sini, ketahuan lagi sama rakyat bolongnya gitu kan. Nah, jangan kejadian seperti itu. Walaupun memang sudah ditebak bahwa nanti, jadi kalau ibarat kayak mobil ya, kerangkanya itu memang rangka mobilnya itu BRI Syariah, tapi mesinnya, interiornya semuanya itu akan pakai dari BSM gitu ya, IT-nya, sistemnya. Nah, jangan sampai nanti BNI Syariah yang sudah tadi keunggulan tadi ditinggalkan begitu saja karena nggak ikut dari sisi kerangka mobil maupun mesin mobil itu BNI Syariah dianggap nggak ikut, jangan sampai ya. Itu harusnya jadi PR banget atau jadi catatan penting tuh buat tim merger. Lanjut. Nah, ini mungkin slide terakhir. Jadi nanti bank merger ini akan ada di mana sih? Ya, secara umum ya akan ada di segmen yang sudah ada ya, retail. Ya retail itu berarti nasabah-nasabah kecil, nasabah individu, perusahaan kecil ya, sekolahan kayak gitu ya, rumah sakit ya, perusahaan-perusahaan yang kecil, yang menengah kecil seperti itu ya. Tetap ada di situ. Untuk segmen UKM juga ada di situ ya. Nah, catatannya mungkin gini, di segmen wholesale atau korporasi itu yang harus diperkuat karena saat ini Bank Syariah harus diakui memang masih tertinggal dari sisi bank konvensional yang sudah terbiasa ngasih kredit katakanlah sampai dengan 5 triliun kayak gitu. Kan mereka modalnya besar. Nah, bank merger akan masih belajar di situ gitu ya. Dengan kapasitas modal yang baru, bisa nggak mereka memberikan pembiayaan yang lebih besar lagi gitu. Karena itu memang butuh keahlian dari orang-orangnya, butuh pengalaman yang lebih dalam kayak gitu ya. Dan juga kemampuan untuk bisa membangun jaringan karena untuk bisa membiayai katakanlah pembangunan jalan tol kayak gitu ya, yang nilai satu kali bangun itu bisa puluhan triliun, itu kan harus indikasi. Tapi itu juga kan kompleks ya membiayai seperti itu. Kalau bank merger ini putus hubungan atau katakanlah dianggap dalam tanda kutip nggak gaul gitu ya dengan bank-bank konvensional yang lain ya, mungkin nggak dapat kue gitu, tetap aja nggak dapat kue dari walaupun udah gede, tetap aja nggak dapat kue atau ditinggalin rombongan kayak gitu. Nah itu jangan sampai. Jadi direksinya juga harus orang-orang yang gaul dengan orang-orang konvensional gitu, dengan orang-orang pemerintahan, dengan orang-orang proyek yang dari luar gitu. Saya ambil contoh, salah satu cita-citanya yaitu ingin menggali investor dari luar. Artinya nanti mungkin akan ada unit bisnis investment banking kayak gitu. Tapi untuk kita bisa ngomong investment banking itu ngomongnya harus lancar sama orang-orang Timur Tengah yang investor-investor global ya, dari Eropa, dari Amerika, bahkan dari Cina yang mau masuk berinvestasi di Indonesia gitu. Kalau itu dari sisi tadi ya komunikasinya nggak kurang canggih kayak gitu, ya akan tetap aja akan sulit kayak gitu untuk bisa masuk ke situ. Jadi hal-hal yang tadi yang teknis itu yang perlu dikuasai itu kayak gitu. Itu harus benar-benar gitu. Nah, jangan cuma cita-citanya kuat tapi membangun kapasitasnya ke arah itu tuh nggak serius kayak gitu, jangan sampai gitu. Nah, contohnya lagi adalah produk nih. Bank merger ini belum ada satupun bank yang punya produk katakanlah rekening koran ya. Rekening koran itu berarti orang bisa narik lunas kredit itu dengan gampang gitu ya. Saya pengen punya kredit 1 miliar, tapi jangan langsung saya dibebanin dalam tanda kutip bunga 1 miliar karena tergantung berapa yang akan saya tarik gitu ya. Nah, biasanya itu dalam bentuk giro. Jadi kita bisa jadi punya saldo giro cuma 100 juta, tapi giro kita bisa kita tarik 200 juta, 500 juta. Jadi saldo giro kita negatif. Nah, kalau selama saldo giro kita negatif, artinya kita dapat rekening koran. Rekening koran itu produknya belum ada gitu di 3 bank ini. Maka itu harusnya jadi produk yang mandatori, harus segera punya gitu ya. Trade finance tadi harus dikuatkan sejujurnya ya. Dari semua bank syariah itu yang kuat di trade finance sebenarnya menurut saya muamalat. Walaupun muamalat kelihatan kecil, tapi 3 bank ini punya potensi kok gitu. Bahkan BSM harusnya bisa punya. Cuman kalau saya lihat ya dari sisi kapasitas orang-orangnya, selera berbisnisnya itu belum ke arah situ. Nah, itu harus segera dipikirkan gimana mengubah mindset, meningkatkan kapasitas untuk bisa benar-benar jangan cuma jadi cita-cita gitu loh. Kalau bisa tadi konglomerasi juga dipikirkan. Pas banknya berdiri, langsung ada tim strategiknya lagi gimana mengkonsolidasi sekarang asuransi syariah, multifinance syariah, dana pensiun yang saat ini tersebar di anak-anak perusahaan BNI, Mandiri dan BRI untuk digabungkan di bawah yang syariah di bawah bank merger. Mungkin menurut saya sangat penting. Mungkin dari situ itu saja, mudah-mudahan ada banyak diskusinya nih ya, supaya nggak
nggak cuma apa ya, nggak cuma pengen dapat materi atau formalitas di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.